Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan sehari lagi tim nasional kita di bawah STY akan melakoni laga pertama untuk uji coba selama berlatih di Turki, tepatnya di kota Antalya. Libya menjadi lawan bagi timnas kita dan itu akan main bukan cuma sekali, akan main 2 kali, tanggal 2 Januari dan tanggal 5 Januari. Nah, bicara soal Libya ini adalah tim yang berperingkat 120 dunia itu di FIFA per 20 Desember yang lalu, dan memang ini tidak main-main, mereka berada di atas kita dan mereka tentunya ingin menyuguhkan penampilan terbaik seperti apa yang disebutkan oleh pelatih kepala mereka asal Serbia, Milutin Selojevic. Jadi walaupun dia baru 3 bulan menangani tim ini, kalau dihitung dari sejak awal Oktober, namun Libya tetap mencerminkan sebagai salah satu kekuatan dari Afrika yang kuat dan berpotensi bukan tidak mungkin mengalahkan tim asuhan STY. Dan memang karena ini pertandingan uji coba, Selojevic tidak membawa semua pemain terbaik. Sudah 26 pemain yang dia umumkan untuk dia bawa menghadapi tim Indonesia ya, di Antalya. Kebetulan ya, bagaimana mereka juga berlatih ya di Antalya dan ingin mencari lawan dan mendapatkan lawan yang bagus dengan Indonesia. Nah, bicara dengan Libya juga, Selojevic sudah mewanti-wanti pasukannya untuk tidak memandang remeh Indonesia. Mereka harus fokus, konsentrasi penuh, dan tujuan mereka adalah memenangkan pertandingan. Itu yang membuat ini pertandingan walaupun ini berlabel atau temanya uji coba, tetapi bagi Indonesia juga ini pertandingan yang harus kita lewati dengan hasil positif. Jangan sampai kita misalnya kalah dengan mencolok, karena Libya akan serius kalau bisa mereka bermain. Oke, kalau saya bicara tadi di awal tidak membawa sebagian besar pemain-pemain terbaik, ya di antaranya mungkin top skor yang berada di Liga Kuwait, Muhammad Saulah, yang tidak bisa ikut, termasuk ada gelandang mereka yang bagus dan juga gelandang serang yang baik, yaitu Hamdou El Khouni, dan pemain yang berkiprah di Liga Portugal di Braga, Ali Al Musrati. Ya, tapi pemain-pemain muda yang ikut serta adalah pemain-pemain yang sangat bagus, bertalenta, baik sekali di tim Libya. Ya, saya bisa sebutkan di belakang ini pemain yang ditampilkan ketika mereka menahan menahan Kamerun 1-1 di kualifikasi Piala Dunia zona Afrika. Ya, walaupun mereka bermain di kandang, itu mereka punya pemain belakang yang bagus, yaitu Salah Fakroun. Ini masih anak muda ya, masih 24 tahun, 23 masuk ke 24. Mereka punya Subi Al-Dauri yang berusia 19 tahun bahkan. Ya, dan ini akan dia bawa untuk menghadapi Indonesia. Ada Fadel Salamah yang berusia 21 tahun. Ini akan dia dorong sebagai gelandang bertahan, dan mungkin kita bisa saksikan kalau Selojevic bisa memainkan lebih dulu ketika pemain yang saya sebut tadi. Nah, dia juga ingin memantau beberapa pemain memang dia uji coba untuk ditampilkan di kualifikasi zona Afrika, karena kita tahu sana mereka akan tarung dengan Cape Verde, Mauritius, ya di samping Kamerun yang diunggulkan, dan dia ingin melihat sejumlah pemain untuk dia apakah dia akan panggil di saat akan bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Makanya dia bawa ketika melawan Indonesia ini menjadi ajang dalam 2 pertandingan uji coba dengan Indonesia semua pemain. Mereka di antaranya itu Zanat bin Ali, kemudian Muhammad Al-Hadi Said dalam catatan saya, Muhammad Al-Takbali ini juga akan dia lihat. Ada itu di belakang, sementara pemain-pemain tengah Mohsen Al-Awali, Daniel El Fadli, itu gelandang yang dia akan perhatikan performa mereka di samping Abdul Salam Tubal. Di depan dia membawa ada 5 pemain terbaik untuk lini serang, dan dia ingin mengawasi, memantau setidaknya ada 3 pemain untuk disertakan nantinya di mengarungi zona Afrika di kualifikasi. Ada Abdul Yasir Bouzhibah, kemudian Muhammad Adel, dan Mahdi Al-Qaut. Ini yang dia akan lihat. Kalau satu pemain mereka yang sangat kuat, dan ini perlu diwaspadai oleh lini belakang Indonesia, yaitu Ahmed Krawah. Ini pemain yang
berpengalaman, selalu menjadi langganan di tim nasional dan sangat cepat, sangat kuat, naluri mencetak gol itu sangat tinggi dan perlu bagi Jordi di belakang kalau bermain, mungkin Rizky Ridho yang akan main lebih awal kalau bermain dengan 3 back, termasuk kita akan lihat dengan Wahyu Prasetyo jika dia mendapatkan kesempatan untuk bermain, menambah jam terbang dia bermain di tim nasional. Harus hati-hati dengan Ahmed Krawaa ini. Mungkin saja dia akan dimainkan bersama dengan Fadel Ali Salamah yang ada di garis depan, karena Milutin Sredojevic ini gemar bermain kalau tidak dengan 4-3-3, 4-4-2. Dia bermain 4 belakang, 4 tengah, dan 2 striker. Makanya saya bilang tadi Fadel Ali Salamah, ini yang juga ditampilkan ketika mereka bermain melawan Kamerun dan bermain imbang, itu dia ada bermain saat itu. Nah, bermain juga dengan Ahmed Krawaa. Ini 2 bintang yang akan dia taruh di posisi depan. Sementara di tengah, kemungkinan besar Sredojevic akan memainkan Mohsen Al-Awali, Daniel El Fadli, kemudian Abdul Salam Tubal, dan Farai Gaidan. Ini kemungkinan yang dia akan tampilkan. Walaupun di sana saya bilang mereka masih punya Noral Din Kualib, masih punya ada Omar Al-Kauja, ada juga Siad Al-Elwani. Tetapi 4 pemain tadi, jika bermain dengan 4-4-2 yang dia akan tampilkan melawan Jordi Amat dan kawan-kawan. Di belakang, bermain dengan 4 back flat bagi Libya. Dia akan bermain dengan Salah Fakron, yang pemain yang tampil melawan Kamerun. Kemudian di sana ada Ali Joseph, Fakron akan bermain di kanan. Kemudian juga ada Sanad bin Ali akan di belakang. Subi Al-Dawih, ini bermain di bek kiri. Kemudian di tengah tadi itu Sanad bin Ali dan juga dengan Abdul Sis bin Ali. Ya, kalau nggak salah juga dia akan bisa bermain dengan Muhammad Al-Takbali. Ini komposisi yang ada. Penjaga gawang ada 3 dibawa oleh Sredojevic ya dalam menghadapi Indonesia. Ada Murad Al-Wuhezi, Azel Al-Maksabi, dan Muftah Al-Darzi. Nama pertama saya pikir akan mendapat kesempatan, yaitu Murad Al-Wuhezi, akan berdiri di bawah Mister gawang dan dia mungkin akan diuji oleh pemain-pemain Indonesia, entah bermain di depan Ramadan Sananta atau dimainkan lebih awal Rafael Struijk, kita tidak tahu. Ini urusan bagi STY, atau dia bisa akan mendapatkan ancaman-ancaman dari gelandang-gelandang kita. Ada Marcelino Ferdinand, ada Ivar Janer yang bermain di sana, atau dengan Ricky Kambuaya. Ya, formasi apapun ini menjadi opsi tersendiri tentunya, pilihan bagi STY untuk menghadapi Libya. Bisa saja STY bermain dengan 3 back, mungkin ada 5 gelandang, dengan Asnawi di kanan dan Sain Patinama di kiri untuk didorong lebih ke depan. Kemudian ada 2 striker di depan, atau bermain dengan 3-4-3. Mengandalkan 2 dari sisi sayap menyerang, dengan Sadil Ramdhani bisa dibermainkan sana, Sananta bermain di posisi striker, dan Rafael Struijk akan bergerak lebih ke pinggir ya bermain. Itu tergantung dari apa yang diinginkan oleh STY. Yang pasti tetap harus berhati-hati untuk menghadapi Libya karena mereka mentargetkan, walaupun ini sekali lagi hanya sekedar uji coba, tapi Libya bertekad untuk memenangkan laga ini karena ini sangat penting, karena mereka atau Milutin Sredojevic sudah mengatakan ini menjadi ajang pemilihan juga buat tim dia, siapa yang akan masuk nantinya. Dia akan umumkan di kualifikasi ya zona Afrika yang sedang bertarung saat ini, di mana mereka belum terkalahkan sejauh ini di tangan Milutin ini Sredojevic, sehingga ini semua pemain tentunya ingin memberikan yang terbaik, akan tampil maksimal semua pemain-pemain Libya karena dipantau di sini. Bukan tidak mungkin dari 26 pemain yang dia bawa ini itu akan banyak yang gugur, karena banyak bintang-bintang, ada 5-6 pemain top yang dia tidak bawa di sini, dan mereka sudah pasti akan masuk dengan dia menggugurkan mungkin lebih dari 6 pemain ketika melawan Indonesia, dan pasti semua dia akan mainkan karena ini uji coba, kesempatan bagi semua pemain untuk menunjukkan kebolehannya. Kita akan saksikan duel nanti pada tanggal 2 Januari 2024 di Antalya di Turki antara Libya menghadapi tim kita ya, Jordi Amat dan kawan-kawan. Kita berharap tentunya ada hasil terbaik bagi tim nasional kita, dan paling tidak ini akan memompa, memotivasi pemain-pemain kita untuk tampil lebih baik lagi ketika mendapatkan hasil yang bagus di laga pertama ini dan menatap laga kedua uji coba melawan Libya pada tanggal 5. Dengan saya, Bung Ropan.